Baik, yang pertama tentang penyusunan mushaf. Penyusunan mushaf ini oleh para sahabat radhiyallahu anhum dilaksanakan di masa Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi belum lama dari sejak wafatnya Rasulullah, kira-kira hanya selisih 1 tahun dari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi menyikapi kasus-kasus gugurnya para qurra, gugurnya para hufat, para penghafal Al-Quran. Usulnya dari Umar, tapi dilaksanakan dalam masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tadi prosedur yang sangat ketat. Nah, bagaimana susunan di dalam mushaf ini? Pada tahun terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat, maka Jibril alaihissalam datang di bulan Ramadan untuk mengecek hafalan Nabi SAW sampai 3 kali. Ya, hafalan Nabi itu dicek oleh Jibril alaihissalam sampai 3 kali. Sesudah itu Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada para sahabat dan beliau telah mengurutkan Al-Quran seperti urutan mushaf yang kita kenal sekarang, yakni dengan letakkan ayat ini di belakang ayat ini, letakkan surat ini di belakang surat ini, dan seterusnya. Ini sudah dilakukan oleh Nabi SAW di tahun terakhir sebelum beliau wafat. Jadi susunan mushaf yang kita kenal hari ini adalah susunan mushaf yang sebagaimana ijma' para sahabat, ini sama dengan yang ada di Lauhil Mahfudz, yang turun dari sisi Allah ke langit dunia, kemudian oleh Jibril dibawa berangsur-angsur, diwahyukan beberapa ayat demi beberapa ayat, mengiringi peristiwa yang dialami oleh para sahabat. Nah, memang Jibril ketika mewahyukan kepada Rasulullah itu tidak urut seperti mushaf. Kita tahu surah pertama yang turun surah Al-Alaq, ya. Surah terakhir yang turun adalah surah surah An-Nasr. Ya, kemudian ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat yang ke-3 misalnya. Kok tidak urut? Memang tidak urut ketika diwahyukan, tetapi diurutkan oleh Rasulullah. Karena setiap kali ada ayat yang turun, kemudian dihafalkan, maka Rasulullah akan bersabda, letakkan ini di belakang ayat yang ini dari surat yang ini. Ini sudah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW. Sehingga keketatan di dalam penyaringan naskah Al-Quran ini juga dengan standar hafalan yang dimiliki oleh para sahabat semuanya, yang tadi panitianya semuanya sebenarnya hafal Quran. Kalau mereka mau, udah kita tulis aja, nggak usah repot-repot nanya orang, gitu ya. Itu bisa. Tetapi mereka menyepakati bahwa mereka harus mendengar, menyimak semua bacaan dari semua sahabat yang mereka merasa pernah mendengar ayat itu dari Rasulullah, dan mereka bisa mengajukan saksi, akan diterima semuanya untuk kemudian mengajukan hafalannya untuk ditulis di dalam mushaf. Itu yang dilakukan keketatan pada saat tersebut. Jadi ini tidak memungkinkan bagi orang-orang munafikin ataupun orang yang memiliki maksud jahat terhadap Al-Quran untuk masuk ke dalam lingkaran panitia penyusunan mushaf yang sangat ketat ini. Termasuk ya mengajukan hafalan pun itu harus ada dia menghadirkan 2 saksi yang menyaksikan dia mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Jadi tidak mudah untuk kemudian orang bisa menyusup, mengacaukan proses yang dilakukan oleh para panitia penyusunan mushaf ini. Wallahu a'lam bishawab.